ini kan live true apa namanya itu true story ya, cerita yang nggak di ini buat yang nonton ini bukan settingan loh, ini true story, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kopiah Mukti yang selalu semangat dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Huda Robani, mahasiswa IAIN yang punya banyak prestasi, ada ibunya, ada juga Devika. Assalamualaikum Huda, Devika, Ibu. Hari ini kita akan banyak ngobrol tentang mahasiswa super. Kok kayak martabak ya? ada supernya gitu. Iya. Itu sebenarnya buat lebih keren aja Bu, udah ya mahasiswa super. Apa kabar Bu? Baik Pak. Baik ya Huda, Devika, kabar alhamdulillah baik, ya. Pak, alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai Bu ya. Iya. Saya mengenal Huda ini sebenarnya udah lama Bu ya. Iya. Dan saya mungkin kalau saya mau bilang sebagai dosen atau sebagai guru atau sebagai orang tua, kita selalu senang dan bangga Bu melihat ada sosok mahasiswa yang bekerja keras ya, untuk meraih mimpi-mimpinya, kira-kira gitu, kayak orang seperti Huda. Nah, Ibu mungkin boleh bercerita ya mengenai perjalanan kehidupan Huda dari kecil sampai sekarang menjadi mahasiswa yang bisa jadi membanggakan Bu ya. Iya, Pak. Gimana Ibu bisa menceritakan dalam mendampingi Huda sampai sekarang dari kecil? Kak, kalau untuk Huda ya memang sulit juga kalau untuk bicara tuh rasanya tuh nggak sanggup juga tapi memang gimana pun tetap saya jalankan. Ya berdoa lah Pak, dengan sabar menjalani sesuatu pasti kan ada sesuatu yang terbaik itu. Ya pokoknya nggak bisa saya kata-kata ya. Motor satu bergonceng bertiga. Adiknya Bu ya? Iya. Antar jemput sampai ngantar makanan atau Pak makin kecelakaan tuh tetap pasti ada lah. Demi untuk mereka, mana kita kerja, mana kita jemput, mana kita pokoknya macam-macam lah ya. Fasilitas dia juga di sekolahan pun kita tetap mantau gitu. Nanti mana tetap kita datangkan keadaan dia tuh gimana gitu. Apalagi kalau sakit apa kan udah termasuk repot juga Pak ya. Jadi pun Huda tuh ya saya nggak bisa banyak berkata apa ya, mungkin dari satu SMA tuh memang dia tuh sampai jam malam Pak ya, mungkin dia tuh banyak sering bantu gurunya juga di sekolahan tuh ya, di TU-nya, sampai kegiatan dia tuh sebagai dia pirum anak ya. Jadi pasti itu banyak sekali perjalanan dia tuh. Nggak bisa saya perinci gimana, pokoknya 3 sampai sekarang ini. Iya. Tapi kalau saya lihat sehari-hari Huda itu kelihatan tegar-tegar aja Bu. Itu gimana Ibu cara mendidiknya sampai bisa punya anak yang setegar itu? Saya tuh hanya minta ya anak-anak tuh sabar, ikhlas. Itu kuncinya Bu ya, sabar, ikhlas. Dan berdoa gitu. Sesuatu pasti kan lewat apapun yang di jalan dia lakukan pasti kan ada rintangan. Insyaallah. Mungkin semangat itu pula yang ditularkan ke anak-anak Ibu ya, sehingga bisa punya anak-anak yang selalu semangat dan tegar dalam menjalani hidupnya gitu. Saya dengar Huda juga sudah sudah ditinggal bapaknya dari usia kapan Bu? Usia 14 tahun Pak. 14 tahun ya? Itu berarti kelas berapa? Kelas 1 SMA Pak. Kelas 1 SMA ya? Itu sudah ditinggal bapaknya. Sejak itulah Ibu jadi single parent ya? Iya, Pak. Jadi bekerja sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Gimana perasaan Ibu sejak ditinggal suami, bapaknya Huda? Terpukul Pak. Terpukul, karena apa? Di saat mereka di masa pertumbuhan,
kasih sayang, perhatian itu berat sekali Pak. Tapi ya gimana pun tetap saya jalanin karena gimana kan kita tak putus semangat, kita harus maju karena demi anak, karena anak kan harus nerusinnya lagi. Jadi apapun yang saya jalani saya lakukan, yang penting anak saya tetap sekolah. Iya. Kalau boleh tahu, itu sekarang Ibu masih kerja? Iya. Kalau boleh tahu, boleh Ibu cerita kerja di mana Bu sekarang untuk bantu biaya anak-anak ini? Sebelum dari di ayam geprek itu saya tuh kerja jualan kue Pak. Kue. Karena mungkin sedikit tidak ada modal. Iya. Jadi saya tuh kerja di tempat teman itu jual nasi kuning bubur gitu. Karena jauh gimana. Mungkin karena malam, jadi saya tidak bisa untuk anak-anak. Jadi saya ibaratnya berhenti mencarinya lagi. Jadi kebetulan tuh saya tuh pas ada teman bisa masukkan saya di tempat geprek di Jalan Cendana sana. Di situlah mungkin tidak ada masuk malam, jadi netral gitu, dari pagi sampai pulang sore. Jadi kita tuh bisa bekerja dan bisa kata bilang bisa memperhatikan anak dan apapun kegiatan anak kita tahu kan. Iya. Kalau penghasilan kira-kira cukup nggak Bu untuk membiayai? Tidak cukup Pak. Nggak cukup. Tapi hanya ikhlas sabar menjalankannya. Nah, jangan-jangan itu penghasilan yang paling besar, ikhlas dan sabar itu ya? Iya kan, yang ibaratnya itu jadi berkah Bu ya? Iya Pak. Kecil tapi karena dia berkah akhirnya cukup gitu. Akhirnya bisa membiayai anak-anaknya, sekolahnya lancar dan seterusnya kan? Iya Pak. Mungkin nilai-nilai ini juga buat penonton channel ini ya, luar biasa. Nah sekarang Huda. Iya Pak. Gimana melihat mama yang seperti itu? Menyikapinya dan menjalaninya, apalagi sebagai anak pertama ya? Iya Pak. Nah, gimana caranya bisa sekuat itu? Yang sebenarnya kalau misal dibilang dari kecil Pak, flashback dikit. Dari kecil tuh kan saya sebenarnya lebih banyak meluangkan waktu dengan ayah Pak, dengan bapak kayak gitu ya. Jadi pada umumnya lah kebahagiaan anak kecil tuh saya rasakan seperti itu Pak. Saya rasakan kayak gitu, alhamdulillah. Nah, memang puncaknya dan pola kehidupan berubah itu setelah ayah meninggal, bapak meninggal. Nah, karena memang kehilangan sosok ayah yang memang sering meluangkan waktu bersama kayak gitu. Itu membuat pada tahun itu tuh 2014 itu benar drop banget Pak. Memang keluarga 2018. 14 Pak. 2014. Iya, 2014. Itulah sampai satu keluarga drop kayak gitu. Yeah. Kemudian ada satu titik balik yang mengapa sampai saat ini saya terus pegang adalah semangat dan harapan orang-orang Pak. Semangat dan harapan. Iya. Saya tidak mau mengecewakan harapan dan semangat yang telah diberikan kepada keluarga saya, terutama saya sendiri. Saya nggak mau menyia-nyiakan itu Pak. Berarti ada sesuatu yang ingin mereka lihat, ada sesuatu yang ingin mereka tunggu dari keluarga kami, dari sosok saya. Jadi semangat itu Pak. Kemudian moto yang selalu saya terapkan dalam hidup saya itu adalah bersyukur Pak. Semakin banyak bersyukur, konsekuensinya adalah bahagia Pak. Jadi saya percaya akan hal itu Pak. Ini luar biasa ya, nilai-nilai yang dibagi ke kita ya. Sederhana tapi rasanya agak mengiris-ngiris hati ya. Iya kan, karena setiap kita kan mengalami fase-fase hidup yang mungkin agak mirip-mirip ya. Ya mungkin saya pun kalau bercerita juga sedikit banyak ada kemiripan. Sehingga saya kalau melihat ada sosok atau profil yang seperti itu tuh seolah-olah tuh frekuensinya jadi kayak sama gitu. Sehingga saya selalu terpanggil untuk mengajak secara bersama-sama orang yang punya semangat yang sama, cinta yang sama, untuk bersama-sama meniti karir dengan mimpi bersama ya. Ini satu nilai atau satu pelajaran hidup yang saya kira semua kita mengalami ya, kira-kira gitu. Nah terus itu sampai gini, udah kan ada prestasi ini, itu apa yang mendorong sehingga punya banyak mengukir. Saya lihat tadi di rumahnya banyak sekali ininya ya, penghargaan itu apa yang paling memotivasi udah sampai bisa berprestasi seperti itu? Sederhananya adalah ayah saya itu jarang senyum Pak. Dengan anaknya sendiri kayak gitu. Jadi
dia itu punya kepribadian yang beda ketika bertemu dengan orang dan ketika dengan kita di rumah. Memang sosok ayah jika ketemu kami itu di rumah itu jarang senyum. Hal yang sederhana yang ingin saya berikan kepada ayah adalah ingin membuat ayah tersenyum. Bapak itu tersenyum kayak gitu. Dan sekarang pasti tersenyum di sana. Amin ya Allah Pak, saya berdoa seperti itu. Jadi sederhananya sebelum Bapak meninggal, 1 bulan sebelum Bapak meninggal itu saya dapat kesempatan untuk lomba Pak. Tahun 2013 Pak. 1 tahun sebelum Bapak meninggal itu dapat kesempatan, alhamdulillah lomba menulis puisi Pak tingkat provinsi. Nah itu adalah awal saya alhamdulillah dapat juara 1 Pak. Nah itulah saya melihat Bapak tersenyum kayak gitu. Itu kalau boleh tahu apa judul puisi waktu itu? Waktu itu saya ingatnya dalam rangka Hari Anak Nasional. Saya lupa judulnya apa Pak. Saya lupa karena. Tapi kira-kira isinya apa? Intinya adalah saya ingin mengatakan bahwa standar kebahagiaan setiap anak itu berbeda. Jadi harapan setiap anak itu saya di puisi saya itu saya harapkan dapat terwujudkan meskipun sedikit. Masih ingat gak salah satu bait puisi itu? Bait mana yang paling ini? Saya waktu itu sedikit melankolis mungkin ya Pak ya pada saat itu karena jadi saya lupa ceritanya nih Pak. Karena saya yang untuk part itu saya cukup lupa, cuman saya ingat yang prestasinya aja. Sayangnya tuh seperti itu Pak. Ya karena gini, puisi itu kan dia sebenarnya kan cerminan dari pikiran dan perasaan yang paling jujur ya. Iya. Sehingga itu bisa menghasilkan satu karya seni yang abadi itu kan karena dia lahir dari sebuah kejujuran, dari sebuah keikhlasan, dan itu apalagi kalau dituangkan dalam kata-kata itu, apakah itu puisi atau karya sastra yang lain, itu biasanya menggetarkan. Nah, dan karena luapan-luapan perasaan itu ditumpahkan ya pada waktu itu. Apakah dia dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang dan seterusnya ya. Sebuah karya sastra. Dan kalau boleh sih saya nanti dikirimin ya puisi. Semoga ada Pak, saya coba. Karena itu sejarah ya. Oh, saya ingat Pak, sedikit potongan bait ya. Mimpi anak adalah tanggung jawab bersama. Saya bilang dalam puisi itu, mimpi anak adalah tanggung jawab bersama. Jika anak dibiarkan sendiri, jika anak terbiasa sendiri untuk meniti mimpinya, maka anak itu akan merasakan banyak keputusasaan. Apabila dikerjakan dalam bersama-sama, apabila kita bantu bersama, maka anak itu belajar untuk menghargai setiap proses dan mengenali setiap orang yang membantunya. Saya melihat seperti itu Pak, sedikit yang saya ingat. Agak merinding ya kita ya. Dengar cerita ininya, syair-syair puisinya. Ya, Pak. Nah, saya mau ke Devika. Silakan Pak. Kenapa matanya berkaca-kaca? Jangan membuat saya ikut jadi nangis dong gitu. Kenapa Devika? Ini Devika juga kan mahasiswa yang dapat kesempatan dapat beasiswa bidik misi ya. Saya yakin juga mungkin punya irisan-irisan pengalaman hidup yang mirip-mirip sama gitu ya. Sekarang mungkin ada kesamaan-kesamaan ya di dalam proses hidupnya. Yang membuat Devika terharu ini apa? Pertama tuh karena posisinya sama kali ya. Ada ini tisu apa-apa. Karena ini kan ini kan live true story ya, cerita yang nggak ini buat yang nonton ini bukan settingan loh, ini true story ya kan. Gimana Devika, mungkin ada yang bisa dibagi ke kita? Mungkin sama kan, saya juga cuma punya seorang bunda, bunda yang membesarkan saya dari saya umur 5 tahun, yang kami cuma berdua kan. Jadi mungkin saya juga single parent juga ya. Jadi mungkin saya juga bisa merasakan gimana rasanya seperti Uda. Tapi saya memang enggak merasakan saya seorang ayah. Sosok seorang ayah normalnya anak-anak ya. Figur seorang ayah ya.
tapi tetap bersyukur sih punya bunda yang benar-benar setegar ini, sekuat ini, emang membesarkan anak sampai sekarang. Dan itu luar biasa ya, sosok-sosok perempuan ini termasuk perempuan hebat loh ya, yang kuat sebagai single parent, nggak gampang. Saya yang mungkin nggak merasakan atau sebagai pelaku aja tuh, itu perempuan ini luar biasa ya, single parent dan bisa mengelola rumah tangga yang tanpa suami dan seterusnya. Dan biasanya tuh anak-anak yang lahir dari kondisi-kondisi seperti itu biasanya akan jadi orang-orang hebat, karena dia terbiasa memproses satu fase kehidupan yang begitu, dan mentalnya menjadi kuat, dorongan untuk berprestasinya juga sangat kuat. Dan artinya orang seperti Huda, mungkin Devika sendiri, itu saya yakin akan menjadi orang-orang yang hebat di masa depannya ya, untuk meraih mimpi-mimpinya gitu. Sekarang kan Devika jadi ini ya, diamanati jadi koordinator lembaga pengelola bidik misi ya. Itu kan juga mahasiswa yang tergabung, yang dapat kesempatan dapat beasiswa bidik misi ya. Itu kira-kira yang mau dipesankan Devika sebagai koordinator untuk teman-teman yang lain yang mahasiswa penerima bidik misi, itu pesan apa yang bisa Devika ke teman-teman yang lain? Mungkin buat teman-teman, kalau memang kita mempunyai ahli bidang atau apa tuh, jangan pernah malu untuk mencoba lah Pak. Walaupun kita pengen buka usaha ini, kita di bidang itu kan. Nah, kalau pengen buka usaha jangan pernah ragu lah, pokoknya kita coba terus coba sampai berhasil. Insya Allah berhasil, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apa itu hasilnya kita dapat. Tapi kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apa yang kita dapati. Iya, betul. Kembali ke Huda ya. Sampai batas ini sebenarnya mimpi Huda tuh pengen jadi apa? Sampai batas ini Pak? Iya. Jadi sebenarnya mimpi itu berubah-ubah Pak, tergantung motivasi apa yang ada sebenarnya. Saya dari SD saya pengen jadi astronot Pak. Jadi astronot? Ya dari SD, karena ada lingkungan yang mempengaruhi itu kayak gitu. Ada, karena saya juga suka waktu kayak baca ensiklopedia seperti itu, atlas kayak gitu Pak. Waktu SD di perpustakaan. Akhirnya saya pengen jadi astronot. Kemudian SMP karena berubah karena dorongan dari orang tua. Jadi dari mama pengen anaknya jadi ABRI. Pokoknya jadi ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi karena dorongan orang tua, anaknya harus jadi aparatur negara. Akhirnya sampai itu mama minta begitu. Mama. Kenapa Bu? Kok anaknya harus jadi ABRI itu kenapa? Karena bisa tegas, gagah gitu ya, pemberani. Juga. Ada melindungi mamahnya juga, melindungi adiknya gitu. Oh, karena gitu ya, militer itu kan biasanya bisa melindungi ya. Wajar juga sih masyarakat. Terus berubah lagi jadi apa lagi? Pak. SMA saya ingin jadi diplomat. Diplomat dari astronot jadi tentara ke diplomat. Iya. Dan jadi TNI itu tetap saya simpan Pak, karena itu harapan orang tua. Mungkin sudah didoakan kayak gitu kan. Akhirnya pada kelas 3 SMA itu pada saat pemilihan jalur masuk kuliah kayak gitu. Mama pesan coba tes IPDN. Jadi ngambil jalan tengah nih Pak. Iya. Antara pemerintahan kan diplomat sama IPDN kan agak-agak militer, sipil gitu ya. IPDN ceritanya itu Pak. Alhamdulillah nggak masuk. Alhamdulillahnya nggak masuk. Alhamdulillah nggak masuk. Padahal sudah ditempuh semua ya. Iya, alhamdulillah nggak masuk. Akhirnya masuk YIN Pak, saya pilih. Dan sekarang cita-cita saya adalah jadi orang bermanfaat Pak. Jadi saya mikir jadi apapun nggak masalah. Intinya saya masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Terlalu abstrak banget sih jadi orang bermanfaat. Tadi kan TNI jelas. Iya Pak. Jadi astronot jelas. Jadi ini jadi orang bermanfaat. Iya Pak. Jadi tuh saya nggak mau. Misalnya jadi dosen kan jelas seperti saya gitu.
Sampai belum, masih abstrak sih Pak. Masih abstrak sih untuk saat ini karena banyak pertimbangan. Jadi pengen ini, takut kayak gini. Mungkin karena banyak bisanya kali ya. Ini bisa, jadi salah satu kelemahan itu sih Pak. Karena itu kelemahan apa kelebihan? Kelemahan juga Pak. Kelemahan. Karena tidak bisa konsen di satu bidang. Tapi saya yakin sih pasti akan bermuara ke satu titik di mana itu pasti yang terbaik Bu ya. Apapun proses cita-citanya, begitu sampai pada titik tertentu, takdir alamnya sudah begitu, takdir Allahnya sudah begitu, itulah dia yang terbaik. Dan biasanya muara dari sebuah cita-cita itu biasanya akumulasi dari doa-doa seorang ibu kepada anaknya. Biasanya begitu. Kalau Devika mau jadi apa? Kalau Devika, kalau dulu sih pengennya jadi dokter. Dokter. Sekarang mau jadi YouTuber. Kenapa dokter? Dari SD itu memang jadi dokter bisa bantu orang sakit. Karena Jadi pas masuk SMP tuh udah mulai ikut PMR kan Pak. PMR betul. Sampai SMA juga. Sampai kuliah nih. Tapi pas mau daftar kuliah, biaya kuliahnya mahal jadi kan. Terus coba daftar di YIN. Itu kan masih tes PAN tuh belum tahu umumnya kan. Pas udah sambil nunggu kelulusan, coba juga daftar SN. SN tuh apa? SNPTN. SNPTN, oke. Oke, udah tes, ternyata di IIN lulus tanpa tes kan. Jadi di SN-nya enggak gitu kan, enggak di mana kan gitu. Jadi fokus ke IIN yang pasti gitu Bapak. Jadi setidaknya mengurangi beban orang tua kan, dapat beasiswa juga alhamdulillah kan. Jadi sekarang apa? Berhenti di cita-cita mau menjadi apa? Sekarang sih menjadi orang bermanfaat lagi. Iya dan kalau kita sih yakin ya begitu sampai ke titik ini di kampus YIN, jangan-jangan memang jalan Tuhannya begitu. Kalau nggak kenal YIN mungkin nggak seperti yang sekarang juga ya. Benar dan banget, yang pasti nggak ketemu saya. Iya benar, itu yang paling penting. Dan itu yang paling penting. Jadi ketemu saya harus menjadi bagian dari cita-cita juga. Siapa? Kira-kira gitu, dan mudah-mudahan ini membawa berkah semua ya. Saya senang sekali ngobrol dengan mamanya Huda, dengan Devika. Saya akan terus ikut mendoakan, kalau perlu terus mendampingi agar adik-adik ini, mahasiswa kita ini sampai meraih mimpi-mimpinya. Sobat Kopiah Mukti, saya sebenarnya nggak mau mengakhiri obrolan ini ya. Sayang juga kalau saya mau mengakhiri ini. Tapi ini karena dibatasi durasi waktu dan lain-lain, kita harus mengakhiri perbincangan yang sangat hangat, sangat mengharukan, sangat hangat, sangat mengharukan, sangat menggetarkan ya. Jadi mudah-mudahan seluruh seluruh obrolan ini paling enggak jadi pelajaran buat kita masing-masing ya. Dan ini gini Bu, saya tuh selalu belajar dengan semua keadaan. Misalnya perbincangan kita hari ini itu pelajaran banget buat saya. Ya kan, mungkin saya harus diingatkan oleh situasi tertentu, kita harus diingatkan oleh karena ini sebenarnya orang belajar itu kan nggak harus ada guru, ada meja, ada kursi dan lain. Itu ngobrol kayak gini itu udah satu pelajaran yang sangat luar biasa. Mungkin saya harus belajar lagi bagaimana ibu punya semangat hidup sebagai sesama orang tua Bu ya. Punya anak-anak, ya kan semangat belajarnya harus ikut belajar. Jangan-jangan misalnya saya sudah lupa dengan semangat itu. Sebagai orang desa, saya sebagai orang kampung harus kembali belajar sama orang-orang desa, sama orang kampung dan seterusnya. Begitu juga dengan adik-adik teman-teman mahasiswa seperti Huda dan Devika ini banyak menginspirasi teman-teman yang lain di luar sana, terutama yang nonton channel Kopiah Mukti ini. Begitu luar biasa obrolan kita hari ini. Saya karena ini namanya Kopiah Mukti, saya selalu ingat dengan filosofi kopi Bu. Kopi itu bukan sembarang minuman.
kalau buat saya sebagai pengopi gitu ya. Kopi itu biasanya hitam dan pahit. Tapi bagi saya yang hitam itu tidak selalu harus kotor. Dan yang pahit itu tidak harus selalu menyedihkan. Hitam dan pahit itu bukan kotor dan menyedihkan. Seperti kopi, dia hitam dan pahit, tapi rasanya enak dan selalu dinikmati banyak orang. Karena kopi mengajarkan kita pada pelajaran hidup, bahwa orang dalam keadaan terpuruk, ya kan, dalam keadaan pahit itu harus bersedih. Dan tadi saya lihat, meskipun ibu berkaca-kaca, saya lihat nggak sedih, ibu tetap semangat, ya kan? Saya lihat Huda, Devika juga gitu, kelihatannya sedih, tapi ada aura semangat yang luar biasa, ya. Kelihatan manis-manis aja semua nih, ya kan? Seperti kopi, ya kan? Hitam dan pahit, gitu. Tidak kotor dan tidak menyedihkan. Ini yang mungkin obrolan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus channel Kopia Mukti. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.